Alhamdulillah ya, lega rasanya. Hari ini kita bisa menjalankan sholat Idul Adha di hari raya Idul Adha ini. Tahun kemarin kita harus sholat di rumah, ya kan? Iya ya, meskipun harus melakukan prokes yang ketat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid As-Sunnah. Setelah ini, 3 hari ke depan, acara selanjutnya tinggal penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging dari hewan kurban itu untuk para fakir miskin. Ayo kita segera pulang, sarapan dan ganti baju lalu kembali lagi ke masjid untuk membantu kegiatan penyembelihan kurban. Oke, aku juga udah lapar nih. Aku mau ganti baju yang jelek aja soalnya nanti kalau kena darah, kotor, bisa hilang. Malah aku gak punya baju bagus untuk sholat. Ngomong-ngomong, kamu tahu tidak sejarah berkurban dan syarat hewan kurban? Oh, itu sih aku tahu. Itu kan cerita tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, iya kan? Aku masih inget loh cerita dari Pak Guru waktu di depan kelas. Masih ingat nggak? Masih ingat dong, dikisahkan Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Hajar melahirkan anak laki-laki pula yang diberi nama Ismail. Sarah merasa kurang suka hidup dengan Hajar dan Ismail. Berkali-kali dia meminta kepada suaminya untuk membawa Hajar dan Ismail dipindahkan ke tempat lain. Tetapi karena sayang kepada keduanya, istri dan anaknya, Nabi Ibrahim tidak pernah menuruti kemauan Sarah. Baru setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim membawa keduanya pindah ke Mekah. Bayi Ismail yang masih menyusu terpaksa mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang jauh. Hajar dan Ismail ditempatkan ke padang pasir yang tandus dan hanya ada mereka berdua. Iya, betul. Akhirnya setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun rindu. Beberapa kali dia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Dan ketika utusannya itu mengatakan bahwa anak dan istrinya itu dalam keadaan baik-baik saja, Nabi Ibrahim merasa sangat lega. Ternyata kehidupan anak dan istrinya diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah orang yang pertama kali menetap dan tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan kambing yang cukup banyak.
laksanakanlah. Apa yang diperintahkannya kepadamu, aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Kisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis mencoba membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Usahanya pun tidak sia-sia. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail menggunakan penutup mata dan pedang yang tajam yang telah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba Ismail diganti dengan kambing yang sangat gemuk untuk malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebab itu, sebagai gantinya, aku memberikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan umat Muslim sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan Nabi Ibrahim. Iya, betul banget, begitu ceritanya. Aku masih ingat kok. Nah, terus kalau tadi kamu tanya syarat-syarat berkurban, syarat-syarat hewan kurban itu diantaranya dia udah cukup umur, tidak pincang, tidak buta, tidak kurus, giginya sudah ada yang tanggal, pokoknya sehat deh. Dan kalau sekarang dia tidak mengandung virus-virus yang berbahaya. Iya, tahun ini kamu berkurban atau tidak? Alhamdulillah, tahun ini keluarga aku berkurban 1 ekor kambing. Karena menurut riwayatnya kurban itu 1 ekor kambing tidak untuk 1 orang, tetapi bisa untuk digunakan 1 keluarga. Sehingga ayahku berkorban 1 ekor kambing untuk keluargaku.